Halo sahabat Jinet, semoga Anda sehat kali ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya. Sekarang kita mau bikin folder dan menghapus file ya. Oke, baik. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, agar subscribe. Dan buat yang pertama kali masuk ke channel ini, Anda juga subscribe dan menonton video dari awal, karena video ini berkelanjutan. Baik, kita mulai kawan-kawan ya. Ini file kemarin kan ini ya. File kita kemarin seperti ini. Lalu sekarang kita coba melihat yang kita coba mau bikin folder ya kawan-kawan ya. Bikin folder. Nah, kemarin kita sudah coba membuat dari kita mengcopy picture ya, mengcopy picture di sini. Lalu setelah kita copy picture, waktu di save-nya disimpan produk di sini ya. Ketika kita simpan produk, nah di sini kan kawan-kawan ini setelah didapatkan folder gambarnya, ya pertama kali kan kita membuat folder gambar. Nah, folder gambar ini jika belum ada, maka ini akan menjadi error. Nah, untuk membuat agar tidak error, seandainya foldernya belum ada, di sini saya tambahkan dulu di sini ya. Ini make dir mkdir. Nah, ini kawan-kawan ya. Ya. Namun kawan-kawan ya, perlu diketahui ya. Perlu diketahui di sini kan kita udah langsung menggunakan backslash ya, garis miring gini. Nah, ini nanti nggak menjadi ketika kita buat gambar buat folder ini tidak bisa seperti ini ya. Sehingga ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu ini. Jadi folder yang akan dibikin adalah ini dulu ya. Nah, setelah itu ini bisa di samping ya. Kalau di samping pakai titik 2 ya. Lalu di sini kita bikin, baru kita bikin font gambar sama dengan font gambar dan ya begini kan kawan ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu di sini kalau sudah ada, ini kan kalau belum ada ya. Kalau sudah ada kan error, sehingga biar agar tidak error, kita bikin seperti ini kawan ya. Error, resume, ya. Oke. Nah, ini contoh bikin ini ya, bikin folder ya. Seperti ini kawan ya. Coba kita lihat di folder kita sebelumnya. Ini file aplikasi, gambar ada di sini. Nah, ini gambarnya sudah ada ya kawan ya. Nah, coba ini kita hapus ya kawan-kawan ya. Kita hapus. Oke, kita hapus semua. Termasuk foldernya. Oh, anggaplah folder gambar sudah ada atau ya gambar sudah ada ya. Ini coba kita jalankan nih kawan-kawan ya. Coba kita jalankan. Nah, ya. Nah, ya. Kita jalankan ya kawan ya. Nah, di sini coba kita ambil yang gambar yang pertama ini. Lalu kita pilih. Kita coba pilih ini. Coba pilih filenya, misalnya seperti ini ya. Contoh inilah produknya misalnya, produk dari gambar ini. Ya, lalu kita simpan. Karena sebenarnya ini harus kita yang ini ya. Oke. Jadi di sini sudah, lihat di sini kawan. Ini sudah ada beberapa. Nah, ini ya, kita sudah ada. Oke.
Lalu selanjutnya ini kita ulang dari seandainya folder gambar belum ada. Ini perhatian nih kawan ya. Gambar belum ada. Ya. Ini kan folder gambarnya belum ada ya. Ini coba kita jalankan nih kawan ya. Kita jalankan. Oke. Coba kita jalankan. Seandainya folder gambarnya belum ada, contoh seperti ini. Asumsi kalian ini produknya, ya. Ini produk dari, misalnya produk dari sini ya kawan-kawan ya. Lalu kita save. Ya. Di sini ya kawan-kawan, udah muncul folder gambar dan hasil save-nya ini. Ya kira-kira seperti itu ya kawan ya. Oke, baik. Nah, di sini mungkin perlu kita tambahkan step di sini ya, penyimpanan berhasil gitu ya kalau udah selesai ya. Ini, jadi di sini ada, saya bikin di sini ya pesan penyimpanan. Nah, buat pesan itu kan kawan seperti ini ya. Nah, SG box. Jadi pesan penyimpanan berhasil. Ya, ini 64. Jadi ini hanya sekedar info yang tanpa pilihan tindak lanjut ya. Info penyimpanan, info keberhasilan ya, keberhasilan ya, penyimpanan ya. Jadi di sini kawan nih, yang pertama ini adalah nanti informasinya, sedangkan yang ini adalah caption dari dialog boxnya ya. Coba kita jalankan lagi ya. Coba kita pilih produk kedua kawan ya. Produk kedua kita pilih filenya. Misalnya kita pilih ini kawan ya. Ini contoh lah, misalnya contoh produknya ya. Oke, save. Nah, ini berarti belum keberhasilan penyimpanan. Nah, penyimpan. Jadi yang ini tadi captionnya, ini informasinya ya. Oke. Seperti itu kawan. Lalu misalnya yang pertama tadi kita edit ya, seperti yang kemarin kita coba edit ya. Coba edit. Misalnya gambar ininya adalah ini ya kawan ya. Contoh lah produknya adalah ini. Kita save. Ya. Oke. Nah, lalu ini kawan kita ganti aja nih menjadi tombol ini ya, tombol command button ya. Karena ini kalau kita tidak kelihatan dia berhasil atau tidaknya ya. Oke, sekalian nih kawan ya kita ganti ya. Kita ganti ini pakai ini aja ya, command button ini. Nah, kita bikin ini save ya. Oke. Nah ini ya bisa kita kecilin nggak ya? Kita kecilin tapi masih kelihatan gitu ini ya grupnya ya. Oke, ini kita hapus. Ini tadi namanya apa? Namanya subsimpan produk ya. Jadi ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu. Ini kita ganti namanya menjadi subsimpan produk ini ya. Ini kita ganti menjadi subsimpan produk ya, simpan produk. Oke. Oke, lalu yang ini juga demikian ya kawan-kawan ya. Ini ya, kita ganti ya. Oke, kita ganti juga ini. Ya. Ini captionnya kita ambil dari sini sama ya kawan ya.
Oke, ini captionnya kita ganti, kita samakan ya. Oke, yang ini, oh ini kebetulan belum ada isinya ya kawan ya. Oke, nah ini kita bikin seperti ini aja, karena belum ada isi ini kita hapus saja ya. Ini kita kasih ke atas ya. Nah lalu sedikit lagi di sini kita bikin mode gambar ya, satu lagi. Ini kita bikin mode gambar ya. Ini ya. Jadi nggak dapat dia ya. Oke, kita ganti ya, mau kita bikin mode gambar ya. Ini kita ganti dengan mode gambar. Oke, ini kita bikin mode gambar ya. Oke kawan-kawan, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Oke. Nah, nanti di sini ya kawan-kawan ya, di sini kita sudah bikin save-nya tadi sudah. Coba kita ulang lagi, kita running ya. Kita bikin lagi. Ini coba kita lihat ini ya kawan ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, cuma kemarin kita kan udah bikin auto, jadi bukan di enter ya. Nah, ini coba kita rubah. Kemarin kayaknya saya belum save ya. Saya kemarin kayaknya sepertinya saya belum menyimpannya. Ini apa nih, masih after update. Padahal kemarin di atasnya sudah saya bikin kemarin apa ya ininya ya. Ini kita copy menjadi ini lah kawan ya. Menjadi ya, cari gambar ya, cari gambar produk. Ya, oke, di sini kemarin ya mungkin teman-teman udah sempat ini ya, udah sempat melihat sebelumnya. Jadi kalau dia berubah langsung dia diolah ininya ya. Oke, coba kita lihat nih Pak. Nih ya, jadi misalnya nih saya bikin ini langsung diolah ya. Ini langsung ya. Oke. Nah, kalau kita perhatiin di sini kawan ya, di sini filenya sudah ada 3 ya, sudah ada 3 file, di mana gambar yang pertama ini ada 2 nih ya, ini kalian perhatikan nih, ini kan ada 2 ya, gambar yang produk yang pertama, ini kan produk kedua ya, ini produk pertama. Coba kita cari, di sini kan list kadaluarsa ya, list kadaluarsa. Oke, tapi sebelumnya kan sebelum list kadaluarsa kita coba isi mode ini dulu ya, isi mode ini. Nah, sekarang kan isi modenya kita dari ini ya, kan mode itu di sini sebenarnya kawan ya, mode gambar itu ada di sini. Ya, coba teman-teman lihat di sini. Size picture, size mode, size mode. Ini ya, coba kita lihat di sini ya. Size mode-nya apa ya? Ini nih. Picture size mode ya ininya ya. Nah, picture size mode ini ada angka 0, lalu ada angka 1, ada angka 3. Jadi angka 2 enggak ada ya kawan ya. Angka 0, 1, dan 3 ya. Oke. Jadi di sini saya bikin di sini ya kawan ya. Lihat nih. Nah, ketika dia size mode-nya diambil ya, picture tadi kan pilihan ya kawan-kawan ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Apa namanya? Pilih file to open ya namanya ya, file to open. Oke.
Ya, ini kan file to open ya kawan-kawan ya. Oke, perhatikan ya. Nah, file to open sama dengan file to open, kita stop di sini. Ya. Ini hanya untuk mengetahui apa namanya ya. Jadi coba kita lihat di sini. Ya. Lihat ya. Kita ambil yang ini nih. Oke. Lihat nih. Nah, file to open-nya apa? Ini file to open. File to open kosong. Harusnya ketika kita udah pilih ini file to open-nya kosong ya. Oh, berarti ada di sini. Ini kawan ya. File to open-nya ketika dipencet, dipilih, lalu masuk ke gambar, cari gambar produk ini, lalu di sini masuk apa nih? Pilih file. Pilih file, harusnya di atasnya pilih file. Harusnya ini jadi sama dengan file to open nih kawan sebenarnya. Ya. Jadi file to open sama dengan ya. Open sama dengan pilih file. Oke ya. Coba kita jalankan lagi kawan ya. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, di sini ya. Lihat nih kawan nih. File to open-nya kan itu ya kawan ya. Oke. Nah, dari sini kita dari yang ini ya, kita coba bikin ini kawan ya. Kita bikin mode ya. Kita coba di sini bikin mode gambar. Ya. Oke. Mode gambarnya kalau kita perhatikan nih kawan ya, kita perhatikan di sini. Ya. Kalau kita perhatikan ya, kita jalankan lagi ya kawan ya. Mode gambar sama dengan gambar itu gambarnya gambar produk ya. Gambar produk sama dengan gambar produk titik nih, gambar produk titik ya, picture size mode ya. Ini kan ya. Mode gambar itu sama dengan gambar produk picture size mode. Tapi kan picture size mode-nya kan belum ada ya kawan ya. Oke. Sehingga kita akan dari file to open ini, kita akan coba melihat ininya ya, membuat mencari size mode-nya. Jadi nanti size mode-nya itu akan saya tempatkan pada bagian belakangnya ya. Jadi misalnya seperti ini kawan. Misalnya ya. Di sini kan filenya adalah ini ya, 2024-06-21 dan seterusnya, lalu nama part number-nya. Nah, ini total karakternya kawan ya. Tadi part number itu kan karakternya 12 ya. Sebelumnya kan pada pelajaran sebelumnya kita bikin 12. Lalu yang ini tanggal dan waktu ini ya. Ini kalau total sekitar 4 tambah 2 tambah 2, 8 tambah 6. Berarti 14. 14 tambah 12 menjadi 26. Berarti sebenarnya size mode ini pada karakter ke-27 kita bikinnya kawan ya. Pada karakter itu. Sehingga di sini saya bikin ya mid file to open, 27,1 ya. Lalu picture size mode ini menjadi sama dengan mode gambar ya, sama dengan mode gambar.
ya kawan ya. Jadi dari mode gambarnya. Nah, yang ini mode gambar yang sekarang ya. Nah, lalu kalau kita rubah, kalau ini kita rubah-rubah ya. Nah, jadi untuk hal ini mode gambar kayaknya nggak bisa di sini, tapi harus di atas ya, karena agar bisa kepakai ke seluruh form database produk ini, ke seluruh sub prosedur yang ada ya. Di atas dulu. Ya, oke. Saya bikin ke atas dulu. Nah, artinya nih, sekarang kan udah dapat mode gambarnya ini ya. Lalu di sini mode gambar saya bikin, kan dia akan berubah-ubah ya. Oke, mode gambar sama dengan mode gambar tambah satu. Ya, oke kawannya. Nah, sebelumnya kawan, kalau ini salah, kalau misalnya kita ternyata di awal-awal belum bikin mode gambar, nah, kemungkinan akan salah. Sehingga biar biar tidak salah dia, kita bikin on errornya, kita bikin gini ya kawannya. Oke, ya, oke. Oh, enggak, ini di sini, di atasnya lagi kita bikinnya. Sini ya. Oke, oke. Kira-kira seperti itu. Jadi mode gambar sama dengan mode gambar tambah satu. Nah, lalu kan mode gambar itu kan ada yang 0, 1, 3. Artinya 2 tidak ada, lalu di atas 3 tidak ada. Ya. Untuk itu kita bikin gini kawan, if mode mode gambar sama dengan 2, maka mode gambar sama dengan 3 ya. Lalu jika mode gambar sama dengan 4 ya. Jika mode gambar sama dengan 4, maka mode gambar sama dengan 0. Jadi maksudnya gini, ketika mode gambarnya 0, dia akan menjadi mode gambar yang baru adalah 1. Ketika mode gambar yang baru 1, maka mode gambar yang berikutnya adalah 2. Nah, tapi ketika 2 dia kan nggak ada pilihan kedua tadi, sehingga langsung jika mode gambar 2 menjadi 3. Nah, sekarang kalau udah mode gambarnya 3, mode gambar barunya jadi 4. Tapi kan 4 nggak ada. Nah, dia kembali ke 0. Ya, kira-kira seperti itu nih kawannya. Baik, mari kita coba jalankan ya kawan-kawan ya. Oh ya, di sini kawan-kawan, kenapa di sini salah? Karena nama variabel mode gambar tidak bisa sama dengan nama tools ya. Ini kan nama toolsnya kan mode gambar ya. Nah, ini harus kita ganti menjadi, coba kita ganti jadi rubah ya, rubah mode gambar. Oke. Lalu coba kita jalankan ini kita ganti menjadi rubah mode gambar. Ini kita hapus. Rubah mode gambar ini ya. Kita ganti rubah mode gambar. Oke, mari kita jalankan dulu kawan-kawan ya. Kita pilih dulu yang pertama. Lalu di sini mode gambarnya ini ya. Lalu menjadi seperti, nah udah ini, udah berubah kan gambarnya. Oke, ini kita hapus saja. Kita hapus saja. Nah, seperti ini kawan ya. Nih. Oke. Kemudian kawan, kita coba mengisi list kadaluarsa ya. List kadaluarsa. Di sini coba kita isi list kadaluarsa. Ini kita bikin nama tombolnya file kadaluarsa ya. Ini kita copy ke sini kawan, langsung kita rubah di sini. Nah, perhatikan kawan, underscore-nya jangan sampai terhapus ya. Oke. Ketika kita jalankan ini kawan, list kadaluarsa, berarti kita harus coba lihat ini ya, file yang di sini, part number yang di sini ya.
Jadi panah barang di sini nama ini adalah CBPN ya. CBPN kita copy aja. If CBPN titik teks ya sama dengan empty. Cuma di sini kawan kita biar menghindari ada kesalahan spasi kita bikin terima aja ya. Nah, maka go to ya. Jika tidak kosong aja kawan ya. Jika tidak kosong maka and if ya. Jadi jika tidak kosong dia baru dicari. Nah, kita bikin sini kawan. Kita panggil dulu file ini ya. Kita copy nya kawan ya. Kita copy di sini path-nya ya. Path-nya kemarin udah kita coba isi di sini ya kawan nih, ini ya. Path-nya. Nah, di sini ya kawan ya. Kita copy aja nih. Kita copy ini semua ya kawan ya. Kita copy ke sini. Oke. Ya kan, jadi di sini tadi jika tidak kosong baru dia mengerjakan. Ya. Artinya di sini saya bikin ini dulu ya, pilih file sama empty atau ini kita tarik aja ke atas ya kawan-kawan ya. Kita tarik ke atas sini ya. Sini. Oke. Lalu ini kita cobain ya. Oke. Jadi kita coba panggil semua ininya, semua filenya ya. Nah, di sini kawan kita akan coba lihat yang ini ya, yang termasuk. Jadi di sini bukan list kadaluarsa ya. Coba kita ganti dulu nih kawan ya. Jadi list gambar lah ya. List gambar kita ganti menjadi list gambar ya. List gambar ya. Tapi kawan ya, kita ganti ini jadi list gambar ya. Karena nanti kawan yang nggak kadaluarsa juga akan dipanggil ya. Oke. Jadi list gambar. Oke kawan, jadi di sini ini akan dicari dulu path-nya ya. Lalu di sini bikin foldernya dan seterusnya, udah dapat ini. Nah, di sini kawan pilihan yang ini nih ya. Pilihan yang ini kita masukkan ke list gambar ya. Lalu nah di list gambar ini nanti kawan ya, list gambar ini kita akan coba munculkan list ya. Kita munculkan list ini ya. Kita munculkan list ini di sebelah sini kawan ya. Kita munculkan di sebelah sini ya. Jadi nanti list gambarnya kita akan tongolkan di sini ya kawan ya. Oke. Kawan-kawan ya, gambarnya ini. Jadi nanti listnya itu akan berisi file gambarnya, ada nama part numbernya dan tanggal dia terakhir, tanggal dia di save ya, atau tanggal dia dirubah. Kira-kira seperti itu kawan. Jadi namanya ini saya bikin list gambar produk ya. List gambar produk ini ya namanya ya. Oke. Lalu ketika ini ketika dia ada, kita tulis di sini kawan ya. Ketika dia ada list
gambar produk, list gambar produk titik add item ya. Jadi nanti sini titik add item, nanti nama file ini yang akan dipanggil ya. File ini akan dipanggil jika ada ya. Oke. Dan seterusnya, nah ini sudah tidak diperlukan. Ini kita tidak perlukan lagi. Ini tidak kita perlukan. Ya. Oke. Nah, namun kawan-kawan di sini setelah dia di sini ya, kita harus membuat di sini list gambar produk titik show ya. Oke, gitu ya kawan ya. Ada show. Nah, lalu nanti kan akan muncul nanti ini ya. Coba kita lihat ini kawan-kawan ya. Lihat sepertinya. Kita jalankan dulu. Terus kawan-kawan nih paham nih. Nah, ini kan udah muncul, langsung muncul kan ya kawan ya. Nah, ini harusnya nih jangan langsung muncul dulu nih ya. Berarti di sini harus kita ketika dia dijalankan ini, ketika dia muncul di awalnya, ketika dia di awal muncul di sini ya, di ini ya, di sini saat dia di awal ya, saat dia di awal munculkan ini ya, saat dia di awal muncul dia kita ini dulu, kita hide dulu. Jadi apa namanya, list list gambar produk titik hide. List gambar produk visible ya, visible sama dengan post ya kawan ya. Nah, jadi kalau ini kita jalankan tadi ya, kalau kita jalankan duluan nih kawan, list tadi kan udah tidak kelihatan ya. Nah, untuk memunculkan itu ya, ini kita bikin di sini di list kadaluarsa ini, begitu ini ditekan, langsung kita munculkan yang tadi ya. Ini list gambar produk show ya, kan. Lalu nanti oke, kita coba jalankan dulu lah ya, kita coba jalankan dulu. Oke, misalnya seperti ini kawan nih. Oke, udah muncul ini, lalu coba kita lihat nih list. Ini bukan show ya, list gambar produk visible ya ini ya. Visible sama dengan true ya. Oke, seperti ini kawan. Jadi udah ada dua di sini ya. Nah, seperti itu ya kawan. Tolong dulu ya di sini ya. Hapus dulu semua ini, semua gambarnya. Makro gambar saya hapus dulu semua ya kawan. Jadi setelah kita hapus, coba kita jalankan nih. Nah, oh sorry, kita reset dulu dari semua ya, dari awal kita reset dulu ya. Oke, udah kita resetnya ya, lalu kita jalankan ya. Nah, ini kita ambil gambar pertama dulu ya, lalu di sini kan kita coba cari ini gambarnya, misalnya saya ngambil di dokumen ya, misalnya contoh inilah gambarnya, gambar produknya kawan ya, contoh ini. Lalu modenya saya ganti ya, oke seperti ini misalnya ya. Jadi artinya gambarnya sudah ini, saya save ya. Di sini sudah muncul gambar. Tadi kan folder gambar sudah kita hapus, tapi sini muncul lagi dengan ini ya, Pak number. Bisa kawan, ini saya revisi ini ya. Saya
ganti, mungkin revisi terakhir saya ganti, misal contoh ini kawan, gambarnya ya. Oke, ini saja modenya. Kayak gini. Oke, saya save lagi nih kawan. Kalau nggak saya save ini kan nggak disimpan di sini ya. Ya belum disimpan kan ya. Nah, saya save nih, save. Jadi sebenarnya produk ini gambar lamanya sudah ada, ya. Gambar lamanya sudah ada, gambar barunya nih. Nah, lalu kita coba ambil lagi produk kedua. Produk kedua misalnya gambar lamanya adalah produk kedua ini. Oh ya, produk kedua ini harusnya ketika dia dipencet ya, ketika ini dipencet, misalnya ketika dia dipilih, dia harus langsung kosong dulu ya kawan ya. Oke, coba kita, sebenarnya karena tidak saya save jadi agak ini dia ya. Ketika dia ke sini pertama kali ya. Jadi di sini perlu, di sini saya bikin nih kawan, di sini kan ada kemarin langsung dia cari gambar produk ya. Nah, cari gambar produk ini ada di mana ya, di sini ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya jika gambar produknya kosong ya, jika tidak ada ya, jika dicari file gambar produk sama dengan gambar empty ya, gambar makro empty. Oke, jadi gambar empty-nya ini masih kosong nih kawan. Coba kita cari dulu di mana gambar empty ya. Gambar empty itu ada di sini ya. Ada gambar empty enggak ya? Tulisannya empty. Ini udah kehapus ya kalau yang empty ya. Saya kemarin sudah bikin gambar empty, jadi khusus dia empty. Mana ya kawan-kawan yang kemarin ya? Oke, baik kita bikin aja yang baru ya kawan-kawan ya. Kita bikin yang baru. Nah, kita bikin di sini. Kita bikin dulu ya empty. Jadi di sini saya ambil dulu dari ini ya kawan ya. Dari membuat ini, jadi biar latarnya sama dengan itu ya, sama dengan ini. Oke, dan ini saya copy, saya masukkan ke sini ya kawan ya. Ini kawan, jadi nggak kelihatan filenya ini ya. Coba kita jalankan dulu lah. Nah, sini ya. Nah, di tengah-tengah gambar ini saya tulis ada empty. Empty itu di sini teksnya ini saya tulis. Nah, iya, empty. Ini aja kawan ya. Nah, ini saya ambil lagi yang baru di sini. Ya, kawan ya. Lalu sini saya save ke dalam folder gambar ini. Empty, saya tulisnya gambar empty gitu ya. Oke. Ini saya hapus saja kawan. Di sini tadi di sini jika gambarnya kosong ya, cari gambar ini ya. Jika gambarnya kosong di sini ya,
gambar NT, gambar ini nama filenya tadi apa ya? Nama filenya D makro gambar, namanya gambar MT ya, ini ya namanya kawan. Kita ganti namanya ini menjadi, di sini apa namanya nih kawan? Namanya gambar MT gini ya, gambar MT JPG ya. Ini kita rubah ya kan namanya ya. Ini kita ganti menjadi gambar MT JPG. Oke. Oke ya kan kawan. Coba kita jalankan lagi ya kawan ya. Kita jalankan lagi. Nah, ketika dia di sini kosong, langsung muncul MT ya. Kalau dia ada, nah ini ya. Lalu kalau gambarnya kita baca seperti ini. Kalau dia yang baru seperti ini MT juga. Yang berikutnya misalnya kita lihat nih, yang berikutnya juga ini kita lihat terus ya. Oke, kan kira-kira gitu ya. Lalu coba ini kita ambil gambar yang apa yang berikutnya ini ya kawan ya. Kita save. Jadi di sini ada beberapa sekarang ini kita nama file kita. Ya. Ini produk pertama, ini produk yang lain ya. Oke. Sekarang coba kita list kadaluarsa. Sekarang langsung muncul di ini kawan. Kalau ini saya ganti ini. Ya. Saya ganti seperti ini, list kadaluarsa kita panggil. Ya. Seperti ini nih. Oke. Jadi ketika ini saya panggil, ini dibersihkan dulu ya. Oke. Kita ubah ini lagi dikit. Ketika saya panggil ini, waktu list kadaluarsa di sini dipanggil. Begitu dia dirubah, ini begitu dulu list gambar produk titik clear ya, diklirkan dulu ya kawan ya. Nih kita jalankan lagi nih kawan, coba kita lihat nih. Ini ya. List kadaluarsanya ini ya. Oke, kita ganti lagi nih kawan nih, kita ganti lagi ini. Ininya kosong, listnya kosong ya. Oke, lalu kita ganti lagi ini, ya, listnya kosong dan seterusnya ini ya. Nah sekarang coba kita begitu nih tadi kita ganti, ini kita ganti ya, itu kita ganti. Ininya di tidak di atau disembunyikan lah ya. Jadi di sini sedikit kita tambah lagi ya, kita tambah lagi di sini. Ya, kita tambah lagi di sini. Begitu diganti apa visible sama dengan false ya. Oke. Lalu coba kita jalankan ya kawan ya, kita jalankan nih. Pertamanya gini nih kawan nih. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini muncul dia. Oke, lalu gambar kedua dia langsung di hide ya. Oke, kira-kira gitu nih kawan. Nah, coba gambar kedua ini saya isi ya. Saya isi dulu gambar kedua. Misalnya kedua saya isi contoh misalnya produknya adalah ini ya. Produk misalnya kita save ya. Oke ya. Coba kita save. Lalu seolah-olah gambar kedua ini kita edit nih ya kawan ya. Kita edit atau ada nama gambar barunya ada ya. Gambar barunya misalnya contohnya ini ya. Contohnya inilah. Oke, kita save. Nah, udah dong. Nah, lalu kita ganti lagi misalnya jadi ada 2 kali perubahan gambar dia. Jadi yang terakhir ini misalnya. Jadi artinya gambar kedua itu sekarang udah punya 3 semuanya, 2 yang lama, 1 yang baru. Ya. Kalau ini kita coba lihat nih. Ini udah ada 3. Nah, sedangkan yang pertama tadi ada 2 ya. Kalau kita lihat ini ada 2. Oke. Lalu ini akan kita tutup ya. Kalau ini kita pencet 2 kali ini akan disembunyikan lagi. Jadi artinya ini
Ketika dia saya klik 2 kali ya, saya klik 2 kali ya, oke hapus. Tadi list gambar produk titik visible ya sama dengan false. Oke, sekarang lihat di tani. Ya, misalnya gini nih kawan ya, list gambar produk. Oke, ini saya klik 2 kali. Kalau sekali gini ya, saya klik 2 kali. Nah, udah ditutup ya. Oke, yang kedua gini, saya nampakkan klik 2 kali. Sekarang bagaimana menghapus kawan ya? Jadi misalnya seandainya gini ya. Ini harus di-clear yang tadi di sini ketika diklik, di-clearin dulu ya. Ini kan jadi nambah dia. Ya. Ketika ini diklik, harus diklikkan lagi. Jadi sebenarnya kawan di sini ya, yang tadi di sini cari produk, yang ini ya, cari di sini ya, cari gambar produk ini. Pertama jadi di sini harusnya dari sini ya, ini yang di-clearkan di sini ya kawan ya. Jadi setiap dia dimunculkan di awal, dia harus dibersihkan dulu ya. Ini kawan ya. Oke, isi gambar gitu ya. Lalu saya klik 2 kali, gitu. Berikutnya jadi seperti itu. Jadi nggak ditambah lagi kawan ya. Oke, kosong, nggak ada listnya. Nah, sekarang kawan, kita mau menghapus di nama di list ya. Kita akan menghapus ya. Kita sepertinya. Kita misalnya memilih ini untuk dihapus atau ini untuk dihapus ya. Kan ya. Ini akan coba kita hapus. Jadi menghapusnya dengan ya dengan cara ini list kadaluarsa. Tadi list kadaluarsanya masih belum ini ya kawan ya. List kadaluarsa. Coba kita lihat aja. Cari gambar list kadaluarsa. List. Oke. List. Tadi namanya di sini ya. List. Apa ya? List gambar lah tadi ya. Gambar. Oke. Jadi kalau ini saya ada dulu list visible. Nah, di sini dia di-clearkan juga ya, di-clearkan. Nah, sekarang kalau kita di list gambar ini ya kawan ya. List gambar ini. Seandainya misalnya dia apa namanya kawan ya, di sini nih ada apa ya sebenarnya, ada coba enter ya. Kalau kita enter ya, dia akan menjadi dihapus. Kita ada pilihan dihapus. Jadi coba ini kita stop ya di sini ya. Oke, coba kita lihat nih kawan. Yes. Nah, langsung gini dia ya. Jadi kita pilih aja dia langsung dia masuk ke sini. Artinya ini kurang tepat. Coba kita lihat lagi before update, refresh, mouse down, mouse up. Coba kita lihat di sini kawan ya. Ini stop. Karena yang ini tadi sudah nggak pas ini ya. Pilihan ini nggak pas ya. Kawan ya, ini pilihan ini nggak pas. Coba lagi, kita ini lagi. Kalau refresh, ini stop. Nanti kemana dia muncul ya kawan ya. Ini cara paling enak ini ya. Di up, di press di up. Oke, coba ini yang dua ini kita lihat ya kawan ya.
nanti dia masuknya kemana nanti, coba kita lihat, kita jalankan dulu kawan ya. Jalankan ya. Kosong, nggak ada di sini isinya. Lalu kita lihat ini kawan, ini pencet sekali. Kalau pencet 2 kali kan dia di hide ya. Ya, kalau pencet 2 kali, baik di sini kita pencet 2 kali pun langsung di hide ya. Nah, bagaimana kalau kita key press di sini? Ini ya, kita pencet. Jadi saya tadi barusan menekan sesuatu tombol ya kawan ya. Sesuatu tombol. Ini kebetulan munculnya di key down ini ya kawan ya. Oke, coba kita ini lagi kawan. Habis key down malah masuk ke key press ya. Kalau misalnya key down ini enggak ada nih kawan ya, kalau ini enggak ada, dia masuk kemana ya? Coba kita lihat lagi nih kawan. Saya pencet lagi 2 kali. Saya pilih, saya ketik nih. Nah, sekarang udah muncul ke key press ya. Yang saya pencet apa? Di sini nih ya. Kita lihat di sini ini kan ada ASCII ya. Ya, ada ASCII di sini. Ya. Coba kita lihat ASCII itu apa isinya. Kita lihat di sini kawan nih. 108 nih kawan nih. Oke, coba kita ulang lagi kawan nih. Saya coba di sini ya, yang saya pencet misalnya hapus, jadi H ya, atau kontrol H ya, kontrol hapus ya. Kalau kontrol H itu 8 ya. Kalau cuma apa? Kalau cuma H, ya saya pencet ya. Di ASCII-nya itu 104 kalau cuma H. Kalau dia D, di ASCII-nya 100 juga ya kalau D. Kalau enter saya pencet gitu ya. Enter itu 13 ya, kawan-kawan ya, gitu ya. Jadi kalau kontrol enter, coba kita lihat ya. Saya kontrol enter. Malah 10 nih ya. Nggak jelas nih ya 10. Oke, jadi kalau kita pencet kita coba mau menghapus itu dengan kalau klik kanan apa ya? Klik kanan coba kita lihat ya. Kanan nggak muncul yang kanan ya. Coba saya tambah gini ya. Kalau bisa nggak dengan mouse ya. Mouse down ya. Tadi mouse down. Ini ya stop ya. Satu lagi mouse move nggak mungkin mouse up ya. Mouse up stop. Kalau dia ini coba ya saya jalankan dulu. Saya jalankan di kawannya. Contoh ini. Nah, kalau dia mouse down nih ya. Kembali ulang ya. Kalau dia mouse down, saya pencet aja gini, dia udah langsung masuk ke sini nih kawan. Ya. Ya kawan ya, udah masuk ke sini langsung. Ya. Oke. Kalau ini saya jalankan lagi, coba ya saya jalankan. Ya, kalau mouse down. Kalau satu lagi mouse up itu atau gini kawan, atau enter aja kita bikin untuk menghapus ya kawan ya. Kita bikin untuk menghapus. Jadi di sini tadi enter itu pilihannya 13 ya. Jadi if key ASCII sama dengan 13 ya, then and if. Jadi muncul di sini ini kawan, jadi pesan ya. Pesan itu saya bikin gini kawan. Perhatikan di sini kawan. Sini saya tambah dulu di sini respon ya. Respon. Respon. Jadi bikin sini respon sama dengan ini suatu dialog box yang membutuhkan tindak lanjut ini kawan. Ya. MSG box. Penulisannya gini nih. Misalnya gini. Ya. Nah, di sini isi informasinya, pertanyaannya gitu. Apakah
apakah file ini akan dihapus? Pertanyaan. Dua koma. Di sini kita ada pertanyaan yes dan no ya, yes dan no. Jadi di sini ada beberapa VB ini ya. Kita ambil VB yes dan no. Yes no ya. Kita ambil. Lalu defaultnya, artinya kan nanti default itu dia beradanya di pilihan yes atau di pilihan no di awal dia muncul ya. Jadi sini ada tambah ya. Defaultnya kita bikin di yang kedua ya. Bukan ini yang kedua. Defaultnya lalu koma lagi ya. Nih. Misalnya di sini saya bikin baca baik-baik, baca dengan cermat ya. Misal ini captionnya aja nih kawan ya. Ini terserah Anda mau bikin informasi apa di sini. Nah, di sini coba nih kita stop nih kawan, stop. Oke, mari kita jalankan dulu. Ini, baru di sini, baru di sini, ini pilihannya gini ya. Contoh pilihannya ini. Mulai saya enter di sini kawan, enter, nah, masuk ke sini. Lalu ada pertanyaan nih kawan, nanti ada pertanyaan. Baca dengan cermat, ini tadi apanya? Captionnya, nah, apakah file ini akan dihapus? Dia defaultnya, tadi kan kita pilih defaultnya di yang kedua ya. Defaultnya di yang kedua. Ini langsung di no dia. Artinya ketika ini di enter atau dia di klik sini, misalnya ini saya enter nih kan ya. Responnya 7. Ya, responnya 7. Nilai respon 7 ya. Ya, saya ulang lagi kalau ini saya enter. Kalau ini saya pilih yang yes, misalnya ini saya pakai panah nih, kursor panah begini, lalu saya pencet responnya berapa? Responnya 6. Ya kan kawannya. Oke. Sekarang kalau respon 7 kan diabaikan saja ya. Kalau respon 6 berarti dia akan dihapus file pilihannya. Nah, di sini ya, saya bikin gini nih. If respon sama dengan 7, then go to akhir sub ya, go to akhir sub. Ini langsung ke sini dia. Ini terminal, begitu ini benar, dia akan pergi ke sini. Ya. Tapi jika ini tidak benar, maka dia terus akan dijalankan di bawahnya, di kantornya. Nah, di sini kawan nih, ketika ini seperti ini nih, kita melihat lagi folder penyimpanan tadi ya. Folder penyimpanannya kita coba ini lagi di sini ya. Ini kita copy lagi nih, kita copy folder penyimpanan ya. Kita copy lagi ke sini ya. Oke, kita copy lagi ke sini. Ya, ini enggak perlu error. Lalu di sini yang ini ya. Jadi dia pergi jika ini tidak sama dengan empty atau ini saya ini ya. F-nya jika dia sama dengan empty ya. Jika dia sama dengan empty, then go to langsung yang tadi ya, akhir sub ya. Oke, kalau ini jadi di sini udah dapat nanti folder ininya, folder gambarnya udah dapat ya. Oke, ini dir ini nggak perlu di dir ya. Oke, jika dia sama dengan empty sudah ini ya. Saya ini dulu. Ini ada on error, udah. Ini udah. Oke, ini kawannya. Nah, jika responnya sama dengan tidak 7, maka dia akan dihapus file yang ini ya, yang di atas tadi. Oke, jadi
kita lihat di sini. Tadi kan dia gambarnya itu list, ya gini Pak. Nama filenya kita bikin di sini satu ya. File hapus, ya. Ini file hapus sama dengan ini ya Pak ya. Jadi di list box list gambar produk, ya. List gambar produk pilihannya tadi ini ya, klik ya, list index ya, list indexnya nih. Oh jangan list index lah, apa yang kita bikinnya, teks lah ya. Jadi sama dengan apa ya, teks. Oke, ini kita stop lagi nih ya, kita stop nih kan. Jadi stop yang di sini kita hapus saja. Coba kita lihat lagi kan. Ini kawan-kawan ini bisa enak nih belajarnya. Jadi ketika saya pilih yang kedua, listnya kan ada 3 ya. Nah, yang kita pilih ini kawan, misalnya kita pilih yang kedua. Yang kedua itu 2024 06 24 10 15 40 ya. Ya 1540, kalau yang lain 1521, 1551. Jadi yang kita pilih 1540 ya. Oke, dia kawan. Seperti ini, apakah akan dihapus? Misalnya yes yang kita pilih ya. Kalau no dia kan gini aja nih. Oke, tapi kalau kita pilih yes, dia akan masuk ke sini. Kalau yang dihapus ini nih, coba nih kalau nih 224062410 ya, 1540 ya. Jadi udah benar ini nama filenya, udah seterusnya. Oke. Nah, kalau benar akan kita hapus, lalu kita bikin di sini kill ya. Nama foldernya adalah ini kawannya. Ya. Folder gambarnya ini tadi. Gini cara menghapus file ya. Dan nih file hapus. Oke kawannya. Ini kita coba stop. Nah, oke. Oke, coba kita jalankan ya kawan ya. Perhatikan nih kawan ya di sini ya. Ini tadi yang ini kita akan menghapus yang 1540 ya kawan ya. Yang ini nih 1540, coba hapus dengan cara di sini kan kita masukkan tadi kode ASCII-nya kan 13 ya. Ini dengan enter ya. Yes, gitu ya. Oke. Nah, ini udah dihapus ini sebenarnya kawan. Coba kita lihat yang baru. Oke. Oke, namun demikian agar dia begitu udah yes, langsung muncul yang baru, daftar yang baru ya. Nah, untuk itu kawan di sini kita bikin lagi di sini ya. Bikin lagi tadi apa namanya? Saya bikin lagi di sini ini ya contohnya. Isi gambar ya. Isi gambar. Kita bikin lagi nih, semua ini dimunculin lagi. Nah, caranya gimana kawan? Jadi ketika kita pencet list gambar ini, ya, nah sini kita bikin yang baru. Jadi dia pergi ke sub privat ya. Jadi ini privat ini artinya hanya di form ini dia dikerjakan, di tempat lain enggak. Privat sub ya. Lihat list file ya. Misalnya gini. Kita bikin. Nah, ini kawan di sini kawan nih yang ini masuk ke sini langsung. Jadi nanti begitu list gambar tadi diklik, dia ke sini nih. Tapi isi yang di sini sekarang ini kita tarikin semua isinya menjadi ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu tadi. Nah, kalau tadi kan ini
Kalau ini kita klik kan baca ini dan seterusnya. Sekarang kalau ini diklik, yang dikerjakan ini, lihat di file itu adalah ini, kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi sekarang setelah kita hapus tadi yang ini ya, setelah kita hapus di sini ya, setelah dihapus ini ya, setelah dihapus itu kita coba bikin ini kawan nih ya. Jadi list baru akan dimunculkan ya. Oke, coba kita jalankan lagi nih. Kita jalankan. Ini sekarang ini lihat gambar ini ya, kawan. Nah, yang mau saya hapus nih, yang kalau kalian teman-teman lihat nih, yang 00060 yang saya hapus ya. Kalau ini kan 64 ya, ini yang 60. Oke, saya enter. Yes, saya hapus nih. Ya. Nah, udah langsung disegarkan. Nah, kalau saya klik 2 kali, di hide. Oke, jadi demikianlah pelajaran kali ini membuat folder dan menghapus file. Nantikan video-video selanjutnya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Namun sebelumnya kawan, buat teman-teman yang belum subscribe, agar teman-teman subscribe dulu. Lalu yang baru pertama kali berkunjung ke sini, Anda tonton, saya sarankan Anda menonton dari awal, dari modul penol agar Anda paham pembuatan form ini, karena pelajaran kita ini berkelanjutan, berkesinambungan. Oke, baik kawan-kawan, sekian, sampai jumpa.